kita semua ini sebagai jiwa-jiwa, sebagai roh yang menjiwai badan manusia ini datang kan karena satu, ditarik oleh karma wasana masa lalu, ada pengalaman rasa, dan juga ada pelajaran karma yang belum tertuntaskan, ada hutang-hutang karma yang mesti dilunasi kembali. Sebagian besar dari kita itu jiwa-jiwa datang lagi ke bumi mengalami reinkarnasi kan karena faktor tersebut. Walaupun ada juga roh-roh yang sudah matang, itu biasanya datang ya memang karena suatu misi tertentu. Dalam kesadaran penuhnya dia datang bukan karena ikatan karma, tetapi untuk menyelesaikan tugas tertentu. Misalkan awatara. Awatara ini kan tidak datang karena paksaan, dipaksa oleh karma wasana, tetapi awatara ini datang dengan kesadarannya sendiri untuk memberikan contoh dan teladan bagi masyarakat manusia agar diikuti, sehingga ini menjadi jaminan, sehingga ini menjadi alat bagi mereka untuk bisa dijadikan guide atau penunjuk demi memperoleh kejelasan cahaya tentang apa sih sebenarnya misi kehidupan mereka dan tentang kemana seharusnya mereka pergi sesudah menyelesaikan misi-misinya tersebut. Meboye bukanlah kesalahan. Sikap meboye juga tidak usah terlalu dipermasalahkan. Maka silahkan meboye jika itu menjadi pintu pembuka dan penyemangat kita untuk mendalami sesuatu lebih lanjut guna menemukan kebenaran sejatinya. Tetapi jangan pernah meboye jika Anda tidak mempunyai ulasan dan alasan yang lebih logis untuk tidak mempercayai isi konten video ini. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Om Swastiastu. Baik, setelah kemarin saya mencoba memberikan sinopsis dari cerita PK, cerita yang akan membawa kita pada sebuah pemahaman. Kita coba untuk menggali pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan Atman atau Sang Roh, di mana film PK yang dibintangi oleh seorang aktris Bollywood, Aamir Khan itu saya rasa kalau kita bisa melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, dari nilai spiritualitasnya, ternyata memang menyimpan pesan-pesan yang bagus sekali untuk kita pakai pedoman dan juga perenungan untuk lebih mendalami sifat atau bagaimana ciri-ciri daripada Atman Sang Roh atau jiwa tersebut. So, kemarin di video awal saya sudah memberikan gambaran sedikit tentang sifat-sifat Atman yang merupakan percikan atau bagian kekal dari keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, di mana Atman juga memiliki sifat dan kualitas yang sama sebagaimana halnya Brahman. Sehingga lewat ini jika kita ingin mengenali, jika kita ingin mengenali Tuhan Brahman sebagai pencipta dan penguasa alam material ini, alam material dan spiritual tentunya, kita bisa belajar dari replika mini Buana Alit yang merupakan badan kita. Nah, sekarang kita ingin mempelajari Tuhan yang berada dalam diri manusia sebagai Atman yang menjiwai tubuh ini sehingga bisa dikatakan hidup. Apa dan bagaimana? Kita akan lihat dari pemaparan film PK berikut ini. So, kita mulai dari yang di awal. Ketika di screenshot awal ini ya, di mana ditunjukkan kepada kita bahwa alam semesta raya yang maha luas ini, di mana bumi menjadi salah satu bagiannya, hanyalah merupakan satu wilayah kecil dari keseluruhan jagat raya. Jika dilihat dari tempat yang lebih tinggi, maka bumi yang kita tempati ini tidaklah berarti apa-apa. Dari berbagai macam planet di alam semesta raya di antariksa ini, maka bayangkan jika kita dalam bumi yang juga tampak kecil ini, maka tentu bisa dibayangkan apalah kita dalam bumi yang sudah begitu tampak kecil di alam semesta ini. Mungkin hanya seperti serpihan debu atau mikroba yang hanya bisa dilihat dengan menggunakan kaca pembesar, seperti sebagaimana kita melihat mikroba atau makhluk-makhluk kecil yang kasat mata. Dibilang kasat mata karena mata
kasat manusia ini tidak bisa atau kurang mampu untuk bisa melihat hal-hal kecil tersebut. Jadi mesti memerlukan alat bantuan seperti kaca pembesar di mikroskop ini. Nah, di satu ruangan lab misalkan, di satu ruangan lab yang berukuran 1 kali 2 meter, kita mungkin badan yang mungkin tingginya 170 dengan bobot 60 kg itu akan merasa bahwa diri kita itu sudah besar karena memenuhi ruangan lab 1 kali 2 meter. Tetapi ketika kita dilihat dari keseluruhan bangunan, maka lab, apalagi kita yang ada di dalamnya itu tidak lagi tampak sebagai sesuatu yang besar kan. Kemudian jika dilihat dengan menggunakan heli misalkan, menggunakan helikopter dari atas, di antara puluhan rumah kita mungkin hanya akan tampak seperti seekor semut saja. Bayangkan, kita imajinasi kita naik helikopter nih dengan ketinggian berapa kilometer dari atas permukaan laut, lalu kita melihat kerabat keluarga atau siapapun di bawah, itu pasti kelihatan kecil sekali. Bayangkan jika kita naik lagi ke angkasa, itu jika kita melihat diri kita sendiri itu sama sekali sudah mungkin tidak kelihatan. Jadi pertanyaannya, apa yang perlu dibanggakan dari kekecilan itu? Apakah pantas jika kemudian dengan kekecilan ini kita jumawa ingin membela Tuhan yang maha besar? Biasanya kan ada orang-orang yang begitu, saya membela Tuhan, membela harkat martabat keyakinan saya, membela Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu adalah sosok yang perlu dibela. Padahal dengan kemahakuasaannya justru ialah yang seharusnya membela kita yang penuh dengan kekecilan dan keterbatasan ini. Kita lantas jumawa, apakah pantas jika kemudian dengan kekecilan itu kita juga sombong? Apakah logis jika kemudian dengan kekecilan itu kita berani memerintah Tuhan seenak udal kita? Bahkan ada yang sampai berani mengancam-ancam Sang Pencipta dan Penguasa jagat raya yang maha besar ini kan, misalkan, Tuhan, jika kau tidak menjawab doa-doa ini maka kami tidak akan memujamu lagi. Tuhan, kalau kau tidak mengabulkan permintaanku ini maka aku tidak akan menyembahyangimu lagi, aku tidak akan memujamu lagi. Itu kan gimana? Itu kita dengan kekecilan, dengan serba keterbatasan ini kadang congkak sekali jumawa ingin memerintah Tuhan seperti pelayan. You should do this, Anda harus melakukan ini, melakukan itu sesuai dengan keinginan kita saja. Padahal kitalah yang mesti jadi pelayan daripada Tuhan, bukan Tuhan kita anggap sebagai pelayan. Walaupun dalam beberapa case, dalam beberapa kasus itu ketika cinta bakti rohani terpaut antara yang dipuja dengan yang memuja, itu tidak ada batasan lagi antara pelayan dan tuan. Sebagaimana halnya dalam kisah Mahabharata itu, Sri Krishna sendiri kan mengambil peran sebagai pelayan, sebagai kusir kereta dari Arjuna. Faktanya kita itu bukanlah apa-apa, kita itu bukanlah siapa-siapa. Walaupun dalam kekecilan dan segala keterbatasan ini kita juga mampu untuk memenjarakan Tuhan di dalam hati kita dengan cinta bakti rohani. Sebab kita sendiri adalah Atman yang memiliki sifat dan kualitas yang sama dengan Brahman atau Tuhan itu sendiri. Maka untuk bisa memahami Parama Atman, Brahman, Bhagawan atau Tuhan sebagai Buana Agung atau Makros Kosmos, kita juga bisa mulai dengan mencoba mengenalnya sebagai Atman atau bagian kekal yang tak terpisahkan dari dirinya yang menguasai Buana Alit atau Mikros Kosmos, badan materi ini. Jadi di awal cerita kita ditunjukkan bahwasannya di luar kehidupan bumi ini sebenarnya juga ada kehidupan yang sedang berlangsung. Penghuni planet lain yang kemudian kita namai sebagai alien. Walaupun faktanya, realitanya, jika kita yang terdampar di satu tempat yang bukan merupakan masyarakat manusia, justru kitalah yang disebut sebagai alien ya. Kita datang ke planet atau alam semesta lain yang bukan dihuni oleh orang-orang seperti kita ya. Kita yang menjadi alien. Tetapi ketika makhluk lain yang datang ke planet kita di masyarakat bumi, kita namai dia sebagai alien dengan pesawatnya UFO, Unidentified Flying Object-nya. Oke, jika kita hubungkan dengan spiritual atau nilai keagamaan nih, khususnya lagi tentang serada kedua dari umat Hindu yang menyebutkan tentang keyakinan kita akan adanya Atman, sang jiwa atau roh yang datang dari alam lain lalu tiba di kehidupan bumi ini, di mana pada saat kedatangannya di awal, sang jiwa memang datang tanpa menggunakan atribut apapun, tanpa pakaian,
tanpa nama, tanpa seorang pun yang benar-benar mengenali dirinya kecuali dirinya sendiri. Sang jiwa hanya membawa kalungan karma dari kehidupannya terdahulu dan juga membawa remote control yang ada di hatinya sebagai suara nurani, sebagai hati nurani ya. Mirip ini dengan kalau kita hubungkan dengan film P.K. tersebut, waktu kedatangan P.K. pertama dengan pesawat UFO-nya diturunkan di sebuah daratan gurun pasir, itu dia akan ditunjukkan, digambarkan dalam keadaan telanjang, tanpa pakaian, tanpa atribut apapun. Sama halnya dengan keberadaan Atman. Atman ketika muncul ke bumi dengan meminjam badan salah satu makhluk ketika masih bayi, itu kan telanjang, tanpa atribut apapun, tanpa nama. Kemudian kitalah yang memberi nama kepada jiwa yang sedang terperangkap dalam badan makhluk tersebut, dalam badan manusia atau badan makhluk yang lainnya. Ini mirip dengan kisah PK tersebut, penggambarannya kan. PK digambarkan sebagai orang atau sosok makhluk yang bertelanjang bulat, kemudian dia hanya memakai kalung. Kalung itu kalau dianalogikan, disimbolkan sebagai kalung karma pala, karma wasana yang dibawa dari kelahiran terdahulu, dan juga ada gandulan yang bercahaya sebagai suara hati nurani yang kemudian kelak di kemudian hari dalam perjalanan kehidupannya itu bisa dipakai suara hati nurani untuk mencapai keterhubungan, konektivitas dengan sang sumber. Ketika jiwa mengalami kebingungan, dia bisa berbicara dengan suara nuraninya, dengan apa yang ada dalam dirinya. Mirip dengan gandulan kalung ini yang begitu berharga bagi PK untuk bisa berkomunikasi dengan sumber di alamnya di sana. Tetapi kemudian apa yang menjadi remote control ini telah dicuri oleh makhluk yang bernama manusia di planet manusia ini. Remote control berupa suara hati itu akan menjadi koneksi atau penghubung kita dengan sang sumber ketika kita menemukan masalah saat sedang melakukan penelitian atau pembelajaran dalam kehidupan di alam manusia ini guna mendapatkan penjelasan dan petunjuk bagi langkah-langkah selanjutnya. Nah, kita semua ini sebagai jiwa-jiwa, sebagai roh yang menjiwai badan manusia ini datang kan karena satu, ditarik oleh karma wasana masa lalu, ada pengalaman rasa, dan juga ada pelajaran karma yang belum tertuntaskan, ada hutang-hutang karma yang mesti dilunasi kembali. Sebagian besar dari kita itu jiwa-jiwa datang lagi ke bumi mengalami reinkarnasi kan karena faktor tersebut. Walaupun ada juga roh-roh yang sudah matang, itu biasanya datang ya memang karena suatu misi tertentu. Dalam kesadaran penuhnya dia datang bukan karena ikatan karma, tetapi untuk menyelesaikan tugas tertentu. Misalkan awatara ini kan tidak datang karena paksaan, dipaksa oleh karma wasana, tetapi awatara ini datang dengan kesadarannya sendiri untuk memberikan contoh dan teladan bagi masyarakat manusia agar diikuti, sehingga ini menjadi jaminan, sehingga ini menjadi alat bagi mereka untuk bisa dijadikan guide atau penunjuk demi memperoleh kejelasan cahaya tentang apa sih sebenarnya misi kehidupan mereka dan tentang kemana seharusnya mereka pergi sesudah menyelesaikan misi-misinya tersebut. Nah, dari screenshot pertama ini mungkin akan ada pertanyaan. Jika PK kita baca sebagai penggambaran roh, lantas apakah sang roh memang memiliki badan atau suatu wujud di alamnya sana? Lalu wujud apa dan bagaimanakah yang dimiliki oleh sang roh? Itu kan kalau film PK ini, sosok PK ini, makhluk luar angkasa yang kemudian kita namai alien itu, kita simbolkan sebagai penggambaran daripada Atman, itu kan akan menimbulkan imajinasi atau akhirnya muncul sebuah pertanyaan. Jadi roh di alam roh itu memang demikian ya, memiliki citra atau keserupaan dengan badan-badan manusia. Mungkin itu pertanyaannya. Nah, apa yang bisa saya sampaikan bahwasanya di alam roh dari beberapa pemahaman Tuhan itu kan bisa dimaknai dari dua aspek.
Saguna Brahman yang berpribadi atau memiliki bentuk tertentu, dan juga Nirguna Brahman. Nah, bagi mereka kaum yang meyakini bahwasanya Tuhan Brahman itu bersifat nirguna, kosong, tidak ada bentuk apa-apa. Jadi roh juga tidak, pada akhirnya akan kembali menjadi makhluk-makhluk energi yang tidak memakai nama atau wujud tertentu. Tetapi bagi mereka yang mengusung konsep Saguna Brahman atau Tuhan itu memiliki personalitas, menjadi sebuah personalitas atau kepribadian, otomatis Atman yang merupakan bagian kekal dari diri Brahman itu sendiri juga akan dikatakan bersifat individual, memiliki wujud-wujud tertentu. Nah, pertanyaannya, wujud yang bagaimanakah yang dimiliki oleh sang roh? Dalam satu kesusastraan, khususnya masyarakat yang memang mengusung konsep Saguna Brahman ini, dinyatakan bahwa roh-roh di alam sana, di alam roh itu, dia akan memiliki, khususnya di kerajaan rohani ya, mereka bilang kerajaan rohani ini akan memiliki wujud yang sama dengan penggambaran Tuhan itu sendiri. Misalkan kalau Tuhan itu dimaknai sebagai Narayana atau sosok yang berlengan 4, memegang cakra, gada, bunga teratai dan lain sebagainya itu, maka sang roh juga ada yang memiliki keserupaan dengan itu, surupa. Dalam moksha itu kan ada surupa, salokya, sayogya kan gini. Sa itu su, sasu. Jadi satu rupa, memiliki kesamaan rupa. Jadi ya sama dengan penggambaran Tuhan, hanya saja mungkin kualitasnya beberapa persen lah, seperti emas itu beberapa karatnya tidak murni sekali, jadi tidak sama karena di sana tetap dibedakan antara kawulo dan gusti, antara pelayan dan tuannya. Jadi tetap ada sebuah perbedaan, walaupun beberapa juga mungkin sama. Walaupun ini juga tetap menimbulkan debatable, dalam artian kalau kita berbicara tentang kerajaan rohani dan semua roh dikatakan memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan Brahman dalam sifat individualnya, berlengan 4 atau berlengan 2, berwarna kulit biru, biru muda atau biru tua entahlah, atau berwarna-warni saya tidak tahu, saya lupa, atau mungkin pernah ke sana tapi lupa, atau bahkan mungkin tidak pernah sama sekali ke sana, kurang tahu. Tapi itu dari uraian sastra-sastra yang pernah saya baca bahwasanya demikian. Walaupun seperti tadi saya singgung bahwasanya hal ini pun akan masih menimbulkan debatable, karena dalam artian kalau kita berbicara tentang kerajaan rohani, kerajaan Tuhan itu biasanya kan lebih indah, ribuan kali lebih indah daripada apa yang ada di bumi. Nah, anggap saja kita di bumi ini yang paling indah di mana ya? Yang paling indah itu penataan taman di hotel berbintang lah, atau di mana yang mirip dengan kerajaan. Itu kan banyak sekali harus ada tetamanan, landscape-nya, harus ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, burung-burungnya, demikian. Jadi siapakah yang kemudian, atau jiwa-jiwa manakah yang kemudian mengambil peran sebagai burung, sebagai binatang-binatang yang mempercantik taman surgawi tersebut? Siapakah yang menjadi tumbuh-tumbuhan, menjadi pepohonannya, menjadi bunga-bunga, menjadi kumbang dan lain sebagainya, makhluk-makhluk yang juga ikut memperkaya dan mempercantik khasanah kerajaan rohani Tuhan itu? Apakah semua jiwa? Sebab kalau semua jiwa itu memiliki ciri seperti Tuhan yang berbadan seperti cirinya yang digambarkan, yakni berlengan 4, berwarna biru, jadi otomatis kan hanya bentuk humanoid saja yang ada, tapi bentuk tumbuh-tumbuhannya tidak ada. Tapi sekali lagi ini hanya sebuah sudut pandang saja, tentu sah-sah saja semua orang bisa menggambarkan Tuhan sesuai dengan imajinasi mereka. Masalahnya memang ketika kita mengusung konsep ketuhanan Saguna Brahman, itu akan selalu jadi debatable dimanapun. Karena kecuali kalau kita menganggap Tuhan itu bersifat nirguna, kekosongan, ya apalagi yang perlu diperdebatkan, karena kita sama-sama tidak tahu, tidak bisa menggambarkan wujud ini atau wujud itu. Tetapi kalau sudah berbicara tentang Saguna, biasanya ini akan menimbulkan perdebatan, karena masing-masing orang itu memiliki kesukaannya masing-masing, memiliki imajinasi liarnya masing-masing. Saya mau menggambarkan seperti ini dan seperti itu.
penggambaran Dewa Siwa saja antara orang-orang di India dengan orang di Bali, Hindu etnis Bali itu sama-sama Dewa Siwa yang digambarkan, tetapi sosok atau wujudnya itu bisa berbeda. Dewa Siwa di Bali itu bisa pakai kumis, tetapi Dewa Siwa di India kebanyakan tidak, seperti yang kita lihat di gambar-gambar tersebut. So, kita kembali ke poin. Di screenshot selanjutnya, pengambilan gambar ini bukanlah semata-mata untuk menghilangkan atau menyamarkan pornografi ya. Ini sengaja diambil angle-nya dari depan, tetapi menutupi bagian alat vital, jadi tidak tergambarkan secara jelas. Bukan hanya untuk menutupi pornografi saja, tetapi ini pun bisa dimaknai kalau kita bawa ke ranah spiritual, bahwa begitulah sesungguhnya sang ruh yang bukan merupakan sosok laki-laki maupun sosok perempuan, sebab sang jiwa bebas dan bisa menempati wujud dalam jenis kelamin apapun ya. Mirip dengan penggambaran Acincia dalam masyarakat keyakinan Hindu Bali. Nah, terdolong oleh rasa ingin tahunya tentang kehidupan di tempat barunya, kita tahu dalam cuplikan film Pike yang sudah saya muat di video kemarin, itu kan ia akhirnya tertarik untuk segera melakukan penelitian. Wah, ini menarik ini, alam manusia ini banyak yang saya tidak ketahui. Terus dia melihat ada seorang yang berjalan, ada sebuah kereta api, kayaknya kereta api itu datang dan juga ada seorang dengan membawa tongkat dengan ikat kepalanya yang kuning itu datang. Tetapi sayangnya bahwa di awal ia justru bertemu dengan seseorang yang nampaknya baik, tetapi justru adalah seseorang yang hanya ingin keuntungan bagi dirinya sendiri. Kita lihat di screenshot selanjutnya, penggambaran seseorang dengan jubah kepala berwarna kuning ini bukanlah suatu kebetulan semata. Sebab di sana juga terselip pesan bahwasanya dalam diri kita pun ada banyak hal-hal kurang baik seperti rasa iri, ingin mendapatkan milik orang lain, sifat culas, tamak, ego dan lain-lain telah ada dan sedang tertutupi oleh citra kemuliaan dan kebaikan. Nah, seperti sorban kepala berwarna kuning yang dipakai laki-laki ini ya. Laki-laki ini adalah simbol dari ahamkara dan juga mamakara yang membelenggu jiwa dan yang siap merampas koneksi kita pada guru yang ada di dalam maupun di luar diri, sehingga kita menjadi sulit terhubung kembali pada sang sumber. Sementara ego yang telah berhasil merenggut koneksi sang jiwa, akhirnya kita tahu dalam penggambaran film tersebut setelah laki-laki yang memakai sorban kuning ini berhasil merampas kalung si Pike, ia kemudian lari kabur bersama gerbong-gerbong kepentingan duniawinya yang terus melaju menjauh di atas rel dualitas. Kereta biasanya kan demikian, tidak jalan. Kereta biasanya kalau berjalan itu memakai rel. Nah, rel ini tidak boleh ada lepas salah satunya, selalu berdampingan kemana-mana. Ini adalah sebagai simbol dari rel dualitas kehidupan. Ada baik, buruk, positif, negatif, suka, duka selalu berjalan bersama-sama, selalu beriringan dan ya tetap sama. Itu melarikan hati nurani dalam gerbong-gerbong kepentingannya ya. Bahkan ketika kita sebagai sang jiwa berusaha mengejar dan mendapatkan kembali alat koneksi itu, tetapi sayangnya ketika sang jiwa berusaha untuk merebut alat tersebut, alat yang sangat dibutuhkannya itu, ia pun kadang berhasil dibutakan oleh sang ego hingga membuatnya harus berhenti sejenak di antara rel nasib dan takdir. Itu penggambaran simbolisnya, bagaimana ketika PK berusaha untuk merebut kembali remote control yang telah dirampasnya itu, sang pencuri itu kemudian melempar PK pasir ke arah matanya, sehingga PK harus berhenti karena ia tidak bisa melihat kereta di depannya untuk merebut kembali apa yang sebenarnya menjadi miliknya. Terdampar dalam dualitas kehidupan antara rasa suka dan duka, senang susah, menang kalah dan lain-lain. Mirip dengan penggambaran rel kereta yang ada di tengah-tengah di antara dua sisi yang berbeda, di mana kita lihat di sini ya, dalam screenshotnya ada satu sisi yang penuh dengan air, sementara di sisi lainnya adalah tempat yang begitu kering. Di scan ini kita lihat bahwa PK, gambaran dari sang jiwa, juga berhasil merebut tape recorder, simbol dari pikiran, karena pikiran manusia itu mirip seperti
live recorder dengan kapasitasnya yang sangat luar biasa. Mata kita saja itu ibarat kalau bisa dianalogikan, disimbolkan itu kan seperti kamera CCTV. Nah, kehilangan alat penghubung kita dengan sang sumber tentu akan sangat menyulitkan. Terlebih sang jiwa yang baru menapaki kehidupan manusia itu tidak dan belum bisa memahami bahasa makhluk di bumi. Persis seperti sang roh atau jiwa yang baru mendapatkan kembali badan materialnya saat baru lahir, ia tidak akan benar-benar memahami bahasa lain sekalipun itu adalah bahasa ibunya sendiri. Oke, next screenshot. Ini jagu, nama wanita ini adalah simbol dari badan. Badan adalah materi. Materi is matter ya. Matter adalah mother dalam bahasa Inggris, yang artinya adalah ibu. Dan ibu adalah sosok wanita. Jadi jika kita bawa ke ranah spiritual, sosok jagu ini bisa kita analogikan sebagai badan. Dan Sarfaraz, sosok yang laki-laki, adalah simbol dari penggambaran sang roh atau jiwa. Dan ketika sang jiwa bertemu dengan tubuh atau badan yang dipilihkannya untuk sang roh, ia pun terjebak dalam kepentingan yang sama-sama ingin memainkan peran dalam kehidupan ini. Mirip dengan perseteruan mereka untuk sama-sama ingin mendapatkan tiket yang sama demi kesenangan mereka sendiri. Ya, kita akan tahu dari cuplikannya, atau mungkin para sahabat sudah dapat menonton pada bagian ini ketika Jagu dan Sarfaraz sama-sama ingin menonton konser dari Amitabh Bachchan yang sangat mereka sukai. Akhirnya mereka bertengkar untuk memperebutkan the last ticket, satu-satunya tiket yang dibawa oleh seorang calo tersebut, karena sudah habis terjual, sold out. Hanya itu saja yang tersisa, tetapi karena mereka benar-benar ingin menikmati kesenangan dari tontonan aktor yang sangat disukainya, yakni Amitabh Bachchan, ya akhirnya mereka ingin memperebutkan tiket tersebut. Walaupun pada akhirnya kedua-duanya juga tidak mendapatkan, karena calo ini menaikkan harga tiket dari 40 euro itu menjadi 100 euro. Kita lihat juga di screenshot ini, si calo tiket ini memakai pakaian putih dengan rompi merah. Juga ya bisa kita maknai atau bawa ke ranah spiritual. Kita coba baca bahwasanya dalam banyak kehidupan di bumi memang kepentingan tubuh yang dilambangkan dengan warna merah, atau di Bali kita akan menyebutnya kamubang. Kamubang itu kan mewarnai seorang wanita ya, wanita selalu akan tampak lebih mendominasi daripada kepentingan sang jiwa yang dilambangkan dengan warna putih atau kambu petak. Dalam pakaian yang dipakai oleh calo tiket ini kan dia memakai kemeja putih dulu di dalamnya, baru di luarnya ada rompi berwarna merah. Jadi ada pesan yang sebenarnya bisa kita baca, mungkin cocok logis, tapi itulah pesan yang coba kita baca sebagai bahan perenungan, bahwasanya dalam setiap momen itu ada selalu ajaran yang bisa kita pakai perenungan pelajaran bagi bertumbuhnya kesadaran sang jiwa ya. Sayangnya memang dalam perseteruan itu bahkan keduanya tidak ada yang bisa mendapatkannya, hingga muncul ide untuk melakukan patungan, dan yang mana hal sama juga sering terjadi antara badan dan sang jiwa yang mesti mengambil jalan tengah untuk bekerja sama guna menikmati kepentingan yang sama. Tetapi meski ada peluang terbuka, ternyata bisikan-bisikan tua dalam diri yang pura-pura bijak ternyata juga hanya menipu kita dengan kepentingannya ya. Sebagaimana kita lihat di film tersebut, si kakek yang bawa es krim ini, dia kan pura-pura ingin, masalahnya demikian ya, dinaikkan, dasar calo itu, biarkan saya yang menanganinya, kan janjinya demikian. Dikira dia akan membelikan atau berusaha untuk menengahi perseteruan antara sang calo, tetapi nyatanya justru dia yang membeli tiket dari sang calo tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri. Sehingga ini benar-benar membuat Jagu dan Sarfaraz itu marah, kemudian mengejar sang kakek sampai di pintu depan teater. Es krim manis yang dibawa lelaki tua itu memang bisa kita maknai sebagai hal-hal manis yang sering ditawarkan sebagai pilihan yang layak untuk kita ambil. Walau seringkali pilihan tersebut tidak lagi menempatkan kita di jalan tengah bagi kepentingan tubuh dan juga kepentingan jiwa. Misalnya nih, ketika kita belajar agama atau mengikuti kegiatan spiritual,
yang justru membuat diri kita tidak lagi berada di jalan tengah netralitas yang mampu melihat dua sudut pandang berbeda secara seimbang, karena kita telah terhanyut oleh kepentingan yang membuat diri kita menjadi sosok yang fanatisme terhadap satu ajaran karena menerima satu ajaran yang bukan berasal dari guru sejati di dalam diri sebagai suara hati nurani. Biasanya demikian kan, ajaran-ajaran yang bersifat membutakan kita dalam satu pemahaman seperti kuda, itu hanya menatap itu saja, yang kebenaran baginya hanya milik diri dan kelompoknya saja, sedangkan yang lain itu salah semua, salah dan sesat semua. Itu biasanya seperti kita tertutupi oleh mata kuda demikian. Ajaran-ajaran yang diberikan atau terbaca dalam kitab suci bisa jadi itu telah terbaca dalam keadaan terbalik, atau guru yang menyampaikan tersebut belum sepenuhnya bebas dari keberpihakan, belum berada dalam dualitas kehidupan yang semestinya bebas sepenuhnya dari kepentingan. Oke, selanjutnya dalam scan ini kita tahu Jagu memperkenalkan diri dan juga tentang pekerjaannya sebagai penyiar TV. Dan memang jika kita hubungkan dengan spiritual, tubuh juga layaknya seperti penyiar TV yang menginformasikan segala kegiatan tubuh ini dengan semua panca indera kepada jiwa untuk diserap pelajarannya. Sedangkan Saparas sebagai simbol jiwa mengatakan kalau dia adalah seorang mahasiswa arsitek. Itu kan setelah mereka dikejar itu oleh penjaga bioskop karena telah dalam tanda kutip menganiaya seorang tua. Akhirnya mereka kan dikejar dan mereka melarikan diri dengan bersepeda. Nah, ketika mereka melarikan diri dengan bersepeda itu, Jagu justru melihat ke belakang. Ini seperti bertolak belakang. Makna yang bisa kita ambil di dalamnya atau pesan yang mungkin kita coba baca adalah bahwasanya seringkali tetap terjadi dua kepentingan, di mana jiwa menginginkan ini tetapi badan menginginkan ini. Ini sangat berbahaya. Sebenarnya sangat berbahaya, walaupun maksud Jagu tersebut adalah untuk memastikan bahwasanya tidak ada lagi penjaga yang sedang mengejar mereka. Ini kalau kita coba bawa lagi ke dalam pemahaman Hindu khususnya, ketika kita membaca Bhagavad Gita di mana ada gambar Arjuna yang sedang memanah dan juga Krishna sebagai kusir, itu kan hampir mirip. Kadang ada di sana kan digambarkan bahwasanya Krishna sebenarnya adalah hati nurani, tali kekang kuda itu adalah pikiran, kuda-kuda tersebut adalah indria-indria tubuh, Arjuna sendiri adalah sang jiwa atau roh. Sang jiwa atau roh ini, kalau keretanya, kereta adalah badan. Jadi roh ini bisa selamat jika ia mempercayakan tali kusir keretanya itu, tali kendali kuda-kuda tersebut kepada sang sumber Tuhan sebagai suara hati nurani, sebagai jiwa penuntun dari dalam. Sebab kenapa? Sebab indria-indria tubuh ini, kuda-kuda kereta ini begitu liarnya. Mata ingin melihat yang ingin dilihatnya saja, hidung ingin mencium apa yang enak-enak saja, mulut ingin membicarakan apa saja yang menjadi kesenangannya. Kadang liar, kalau tidak dikekang dengan tali kekang yang mana hanya orang expert, hanya yang ahlinya yang bisa mengendalikan kuda tersebut, otomatis ini akan membawa bencana. Bisa jadi kuda yang satu larinya ke sini, kuda yang lain menuju ke sini. Masing-masing kuda yang melambangkan indria-indria manusia itu begitu liarnya, hanya menginginkan kesenangan dan kenikmatan bagi dirinya sendiri. Maka yang tidak selamat, yang berbahaya itu adalah sang roh atau jiwa itu sendiri. Yang mirip dengan penggambaran Jagu dan Saparas ini ketika mereka bertolak belakang, ketika disimbolkan bahwasanya kadang apa yang diinginkan oleh jiwa kita sebagai hati nurani itu seringkali bertentangan, bertolak belakang dengan kebutuhan, keinginan dari badan. Antara badan dan jiwa ini bertolak belakang. Ini sebenarnya sesuatu yang berbahaya. But finally mereka akhirnya sampai di suatu tempat dan akhirnya berbincang. Di sana mereka saling memperkenalkan diri ya. Arsitek itu, nah kita kembali kepada pengenalan dari Saparas. Saparas mengatakan bahwa dirinya adalah seorang mahasiswa arsitek. Arsitek itu kan art. Arsitek itu dia seorang
pencipta, sedangkan mahasiswa adalah siswa di tingkat yang lebih tinggi. Maka kita sebagai manusia adalah juga siswa yang berada dalam level lebih tinggi dari beberapa makhluk yang lainnya untuk belajar memahami penciptaan ataupun belajar mengerti cara menciptakan. Di sini kita, jiwa-jiwa yang sedang melakukan penelitian di bumi ini, terlahir kembali ke bumi ini, kan bisa dikatakan sebagai mahasiswa. Kenapa? Karena kita memiliki potensi kesadaran yang jauh lebih tinggi dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Dengan kemampuan inilah kita seharusnya dalam penelitian ini, dalam kelahiran ini, kita untuk kembali lebih menukik pelajarannya, untuk lebih mendalami pelajaran tentang memahami penciptaan ataupun belajar untuk mengerti cara menciptakan. Nah, ketika jagu sebagai simbolik badan menyesali apa yang telah terjadi, seringkali jiwa yang disimbolkan sebagai safaras akan bisa bertindak secara lebih bijak untuk menasihati. Karena bagaimanapun jiwa atau sang roh itu kan sudah beberapa kali mengalami kehidupan, walaupun dalam badan yang berbeda-beda. Jiwa menyadari kalau masa depan ada di tangannya. Nasib adalah sesuatu yang masih bisa dirubah dan diperjuangkan. Tetapi sayangnya dalam dialog mereka ini, ketika Safaras mengatakan bahwa dirinya berasal dari Pakistan, tiba-tiba si jagu menjadi terdiam, kan? Maka demikianlah ketika tubuh menyadari bahwa sang jiwa itu berasal dari satu alam yang berbeda dengan dirinya, sehingga kapanpun ia pasti dan harus kembali lagi ke tempat asalnya, kita sedih memikirkan masa itu. Tatkala tubuh tidak bisa lagi berlama-lama untuk bisa bersama, sehingga jagu sebagai simbolis tubuh bertanya dalam senandung lagunya, kapan kau tanyakan nama dan tempatnya, sehingga dengan mendapatkan kejelasan, semestinya tubuh tidak perlu lagi risau akan terpisah pada masanya nanti. Sat karo, gitu ya. Kira-kira begitu lagunya. Artinya apa? Itu ketika Safaras memperkenalkan dirinya, tapi saya berasal dari Pakistan, kan gitu. Si jagu, dia tahu kalau Pakistan itu lebih banyak mayoritas penduduknya adalah umat beragama Muslim atau Islam, di mana dalam tradisi keluarga si jagu yang berada di India, karena dia adalah seorang Hindu, itu biasanya pasti akan menentang. Makna yang bisa dibawa ke dalam nilai spiritual ini adalah ketika, ya seperti tadi dikatakan, ketika badan mengetahui bahwa badan materi ini kan berasal dari unsur-unsur Pancamahubhuta yang ada dalam alam materi, alam di bumi ini. Sedangkan spirit atau sang roh itu berasal dari alamnya sendiri, alam swarga, alam terang cahaya, terang yang penuh dengan cahaya, itu alam sang roh itu kan biasanya demikian. Jadi alam mereka justru berbeda. Ketika badan mengetahui, jadi sewaktu-waktu jiwa ini bisa pergi meninggalkan badan, dia akhirnya merasa sedih, dia memikirkan kapan nanti akan terpisah. Padahal dalam momen tersebut ketika ada penyatuan kedekatan, mereka merasa bahagia. Nah, singkat cerita dalam film tersebut, ketika keduanya merasa saling dekat dan membutuhkan untuk tetap bisa bersama, mereka bertemu lagi dengan lelaki tua yang saat di depan bioskop itu telah menipunya. Seorang lelaki tua yang membawa es krim tersebut, kan mereka akhirnya ketemu kembali. Mereka mengejar dan mendapatkannya, tetapi orang tua yang ketakutan itu, karena orang tua tersebut masih berpikir bahwa Jagu dan Safaras itu masih menyimpan dendam, rasa marah dan sakit hati karena dia telah menipunya, akhirnya dikejar. Tetapi ketika sudah didapatkan, mereka bukannya menggebuki orang tua tersebut, tetapi justru menciumnya, berterima kasih. Karena tanpa kejadian itu mungkin Jagu dan Safaras tidak bisa sedekat seperti saat itu. Jadi selalu ada momen, selalu ada hikmah positif dalam setiap kejadian. Bahwasanya jika kita mau memiliki keluasan hati, tidak hanya melihat sisi-sisi negatif dari setiap kejadian yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita, kadang itu di lain kesempatan, di lain waktu justru itu menjadi sesuatu yang indah. Mirip dengan kehidupan kita yang kadang juga tidak bisa kita prediksi, dan kita cenderung menilai sesuatu itu tidak baik tanpa mau melihat hikmah positif yang juga sering menyertainya. Jadi
di sini mungkin ada pesan tertentu yang ingin diselipkan sang sutradara, bahwasanya ketika kita menemui suatu kejadian yang tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi kita, diam. Kita lihat coba kira-kira apa ya. Karena saya juga pernah mengalaminya ketika suatu hari saya sedang buru-buru itu bawa sepeda motor pagi-pagi, tiba-tiba di tengah jalan itu ada ular panjang yang mungkin 3 meter. Kalau jalan itu 3 meter. Dari ujung aspal sini sampai sana itu menghadang saya. Itu di jalan pedesaan. Waduh, saya takutnya bukan main. Saya berhenti biarkan saja. Saya berpikir itu kalau di Bali namanya lipidue ya, karena panjangnya itu jam berapa di tempat-tempat yang memang di sana ada pelinggihnya. Jadi saya biarkan lewat, tidak saya apa-apakan juga, sampai akhirnya dia keselokan. Itu kejadian yang mungkin kalau saya berpikir, wah ini membuat saya terlambat, ini membuat saya bisa dimarahi oleh bos karena saya bekerja terlambat. Tetapi ketika saya coba berjalan dan mendapati di kota itu ternyata sedang ada razia, dan saya lupa membawa dompet dan membawa SIM-nya. Jadi apa yang kita lihat sebagai sesuatu yang tidak baik itu sebagai penghalang perjalanan kita justru menjadi sesuatu penolong, ada hikmah positifnya. Jadi ya, always positive thinking. Ya, it's not easy, memang tidak mudah, tetapi mari kita lewat pesan-pesan ini kita saling mengingatkan agar kita tidak terburu-buru menghakimi sesuatu itu sebagai yang tidak baik saja. So, kelanjutan ceritanya, di rumahnya adik Jagu mengabarkan kepada kedua orang tuanya cerita tentang kakaknya yang sedang jatuh cinta. Itu kan sudah kita lihat sama-sama ya. Dan sontak hal itu membuat kepo seisi rumah. Ketika mendengarkan pengakuan Jagu bahwa pacarnya yang bernama Safaraz adalah seorang muslim dari Pakistan, orang tuanya begitu menentang dan buru-buru mendatangi Tapaswi, seorang guru spiritual yang dijadikan penasihat keluarga. Oleh Tapaswi, Jagu kemudian dianjurkan untuk memutuskan hubungannya dengan Safaraz yang dikatakannya hanya seorang penipu yang akan memanfaatkan Jagu. Hal yang sangat membuat Jagu sedih karena orang tuanya lebih mempercayai Tapaswi daripada apa yang menjadi penuturannya. Ya, kadang ya orang tua begitu juga. Orang yang sedang jatuh cinta, apalagi dalam keadaan madness, memang logikanya agak menjadi tumpul. Kadang semua kebaikannya itu semua tertutupi oleh cintanya itu. Jadi hal-hal yang kurang baik kadang tertutupi. Itu orang yang jatuh cinta dalam keadaan madness, biasanya demikian. Rata-rata lah demikian. Tetapi ini bukan yang dimasukkan dalam yang pesan yang coba ingin saya gali, tetapi pesan lainnya adalah ada hal yang ingin diselipkan sang sutradara dalam penggalan epik ini, di mana kita diingatkan agar tidak gampang menilai seseorang hanya dari tampilan luarnya saja sebelum kita benar-benar mengetahui apa dan siapa yang kita nilai. Inilah kerennya, istilah kerennya, never judge the book by its cover. Jangan pernah menganalisa sesuatu, jangan pernah menghakimi atau menilai sesuatu berdasarkan atas cover atau kulit bukunya saja, berdasarkan hal-hal yang dari luarnya saja. Tetapi kita harus benar-benar menggunakan akal budi serta logika yang diberikan oleh Sang Pencipta untuk bisa menganalisa sesuatu dengan lebih baik, agar jangan hanya karena cerita orang-orang yang belum tentu kebenarannya kita sudah ikut tergiring opini, menyalah-nyalahkan atau menyesatkan orang lain. Safaraz memang seperti dalam cerita tersebut adalah seorang muslim dari Pakistan. Tetapi walaupun ada beberapa oknum militan ajaran muslim yang menunjukkan sikap dan perilaku yang kurang mencerminkan hakikat sejati dari apa yang diyakininya, tidak berarti bahwa setiap muslim itu sama saja. Seperti kesimpulan yang dipegang oleh Tapaswi yang menghakimi Safaraz sebagai sosok penipu yang hanya akan memanfaatkan Jagu. Oke, next. Maka demi untuk membuktikan bahwa omongan Tapaswi ini salah,
Jagu akhirnya nekat mengajak Saparas menikah secepatnya di gereja. Kan demikian kan? Saya akan buktikan bahwa kata-kata tapaswi ini adalah salah. Maka dalam hari itu Jagu bertanya kepada Saparas, "Are you really love me? Do you really love me? Apakah engkau benar mencintaiku? Kalau benar, mari kita menikah. Kapan? Besok." Cepat-cepat mereka ingin menikah. Makna simboliknya adalah makna simbolik yang bisa saya tangkap dari kejadian tersebut adalah bahwasanya badan memang sudah seharusnya menyatu, segera didekatkan dan disatukan dalam ritual pernikahan. Entah itu untuk menikmati senggama, sa, angga, dan ma. Angga itu kan tubuh, sa satu, menjadi satu tubuh. Penyatuan antara purusa atau angka satu yang merupakan isi dan juga perdana atau huruf nol. Perdana itu wanita, nol dilambangkan dengan nol, lubang, dan purusa dilambangkan dengan satu. Guna bisa mengerti proses penciptaan dan memahami kehidupan. Sebab kehidupan itu sendiri terjadi ketika unsur hidup, yakni sang hidup, telah menyatu dengan unsur yang tak hidup atau dengan materi, perdana atau mother. Sayangnya ada kesalahpahaman sebagaimana kita tahu dalam film tersebut terjadi antara Jagu dan Saparas sehingga membuat pernikahan itu gagal dilakukan. Maka demikianlah ketika jiwa di dalam badan gagal untuk disatukan, bahkan ketika badan telah bersatu, tetapi maksud dari tujuan pernikahan yang lain yakni guna mencapai penyatuan pikiran atau samana, mana itu pikiran satu, menjadi satu pemikiran, satu pemahaman, guna melahirkan kesepahaman, memang bukan merupakan jalan yang mudah dan selalu mulus untuk dilalui. Mirip dengan cerita ini. Sudah ada planning, sudah ada rencana Jagu badan untuk melakukan penyatuan kepada sang jiwa, tetapi juga terhalangi karena ketidaksepahaman. Nah, di screenshot selanjutnya kita lihat saat Jagu melihat PK yang sedang menyebar poster bahwa Tuhan telah hilang dan ingin ia temukan, Jagu berkesempatan untuk berbincang dengan PK. Sebuah pertanyaan sederhana yang dijawab oleh PK dengan cukup logis, yakni, kenapa ia harus menggunakan helm nyentrik berwarna kuning padahal tidak sedang menaiki motor? Biasanya kan demikian, orang-orang pengendara sepeda motor itu baru pakai helm. Ini si PK naik kereta juga pakai helm, helmnya nyentrik lagi, helm berwarna kuning ya. Lalu PK menjawab bahwa dengan mengenakan warna kuning ia akan bisa terlihat dan dikenali dari kejauhan, sehingga Tuhan pun akan bisa menemukan dirinya. Kuning mungkin hanya merupakan salah satu warna yang mencolok ya, sehingga mudah menemukannya dalam keramaian. Tetapi warna kuning jika dimaknai secara spiritual juga dapat ia pahami sebagai warna kebijaksanaan, cahaya pengetahuan dan juga kemuliaan. Itulah kenapa kalau di Hindu itu warna putih kuning itu selalu dilambangkan atau dikait-kaitkan dengan pelinggih dewa. Karena dewa itu kan Dev itu cahaya terang, cahaya kemilauan. Jadi warna mencolok kuning itu selalu identik dengan cahaya atau Dev. Kalau Tapsu biasanya kan warna polang-polang hitam dan putih. Sama dengan PK ini menggunakan helm yang berwarna kuning berkilauan, kuning yang sangat nyentrik. Dia berpikir kalau warna kuning ini akan mudah ditemukan walaupun saya berada dalam keramaian. Dia berpikir Tuhan itu mirip seperti dirinya yang mesti mencari-cari di mana itu. Kira-kira seperti itu. Jadi ketika kita bingung untuk mencari Tuhan karena Tuhan tidak kelihatan sedangkan kita adalah makhluk yang kelihatan, maka biarlah Tuhan yang menemukan kita. Syaratnya agar kita bisa ditemukan oleh Tuhan adalah bila mana kita juga bisa dimungkinkan dengan penerapan Trikaya Parisudha yang baik guna meningkatkan kemuliaan di dalamnya. Ini warna kuning ini akan bersinar lebih terang, lebih mudah dikenali jika kita juga mengikuti persyaratan, yakni keselarasan, keharmonisan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan, di mana dalam agama Hindu di Bali kita dikenalkan dengan ajaran Trikaya Parisudha. Kalau ini sudah suci, otomatis Tuhan pasti mengenali dimanapun berada, dalam kerumunan apapun, ditumpuki oleh apapun rumahnya, di gua-gua atau apapun, Tuhan pasti akan menemukannya karena tertarik oleh kesucian dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan hambanya.
Dan di sini juga bisa kita lihat bagaimana si PK itu menggunakan begitu banyak aksesoris yang dipergunakan oleh umat beragama guna bisa mendapatkan perhatian dari Tuhan, tetapi yang mana PK tetap belum bisa menemukan Tuhan yang dipuja-puja oleh masyarakat manusia. Kenapa PK sampai membuat poster? Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Kenapa PK sampai membuat poster bahwa Tuhan itu telah hilang? Ini jika coba kita bawa ke ranah spiritual akan tampak bahwasanya dalam hidup ini kita memang seringkali menemui masalah dan yang mana kemudian kita bertanya atau mencari serta menemukan solusinya dengan cara berbakti, berdoa ataupun sekedar berkeluh kesah kepada sosok Tuhan yang kita gambarkan sebagaimana yang dilakukan oleh banyak umat beragama pada umumnya. Tetapi namun begitu, dalam setiap usaha demikian memang tidak semua masalah akan bisa teratasi dengan cara yang sama, sehingga kita sering menganggap bahwa Tuhan itu telah mati, para dewa atau malaikat itu telah hilang, sehingga kemana saya sudah berdoa tetapi tidak dijawab sampai menangis-nangis misalkan kan. Kita tidak tahu karena kita menggunakan tolak ukur diri kita sendiri, rencana kita yang mau kita pakai. Hari ini harus sudah terjawab. Kita sering mendeadline Tuhan harus terjawab dengan begini bla bla bla. Kalau tidak, ambul biasanya. Orang-orang yang berdoa dengan penuh pengharapan itu seperti orang barter. Baktinya barter, itu tidak sungguh-sungguh tulus dan ikhlas. Sehingga ia menginginkan masalahnya diselesaikan sesuai dengan deadline atau waktu yang ia tentukan, bukan menggunakan waktunya Tuhan. Padahal Tuhan selalu melihat terbaiknya, selalu akan diindahkan pada waktunya, sehingga tidak bisa memberi kita bantuan dalam kesusahan. Nah, apa yang dialami oleh PK juga demikian. Dia merasa sosok Tuhan yang dipuja oleh banyak orang sebagai yang maha pengasih dan penyayang, Al-Rahman, Al-Rahim, itu kan banyak sebutan demikian yang diberikan kepada Tuhan oleh manusia, itu sesungguhnya telah hilang. Karena masalahnya sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan itu belum selesai juga. Dia menganggap Tuhan itu benar-benar sudah hilang, dewa itu sudah pada mati atau bagaimana, tidak mendengar. Begitu pikir dari si PK, karena ia sendiri tidak pernah bisa menemukan atau merasakan pertolongan yang ia harapkan saat mengalami kesusahan untuk menemukan kalungnya yang telah dicuri. Nah, sikap konyol ini, saya bilang sikap konyol daripada si PK ini menarik ketertarikan dari jiwa jurnalis orang jago, sehingga dia terus mengincar si PK ini karena menganggap ini pasti bisa menjadi viral, bisa menjadi berita besar bagi karir dan tempatnya bekerja. Tapi sayang sekali bahwa bosnya ketika diberikan penjelasan demikian, bosnya tidak menyetujui berdasarkan pengalaman yang telah didapatinya ketika satu waktu juga pernah melakukan peliputan tentang tokoh agama dan itu membuatnya sial. Ia tiba pada kesimpulan bahwa ia tidak akan menyiarkan masalah agama lagi, hal yang membuat Jagu semakin kecewa karena program acara yang dipegangnya sekarang serasa kurang bermutu dan terlalu mengada-ada. Nah, dalam masyarakat yang memang dalam tanda kutip menganggap agama itu adalah segalanya, memang seringkali terjadi gesekan-gesekan, mudah sekali ketersinggungan. Justru yang aneh, beragama kok justru membuat orang cepat sekali tersinggung, apa-apa tersinggung gitu. Karena ini menyangkut masalah keyakinan. Walaupun seharusnya kita menyadari bahwa dalam keyakinan spiritual tersebut selalu ada sudut pandang yang berbeda dalam menilai sesuatu. Jika A dilihat B oleh orang lain, seharusnya dilihat, kok bisa begitu sih? Dipertanyakan, tidak langsung tersinggung dan memaki-maki, bela agama. Akhirnya menjadi sumber pertikaian. Sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh bos dari Jagu ini, akhirnya dia trauma menyiarkan masalah agama karena itu sangat sensitif, dan bagi para pemeluk agama yang sumbunya pendek, terlalu cepat naik darah seperti korek api mudah terbakar, itu bisa menjadi kesialan bagi sang produser, sehingga stop, don't do it. Dia tidak mau menerima tawaran dari Jagu. Next, di screenshot selanjutnya kita lihat bahwasanya PK akhirnya mencari Tuhan di tempat-tempat orang memujanya.
Di suatu kuil dia melihat banyak orang pergi ke sana membawa persembahan dan memohon berkat, memohon bantuan atas segala masalah hidup yang umat lakukan. Jadi dia pergi ke sana, tetapi ada hal lucu yang kita lihat di screenshot ini, bahwasanya PK itu mengunci sandalnya, sandal murahan itu dikunci supaya tidak hilang. Ini sedikit membawa pesan bahwasanya di tempat-tempat yang kita anggap paling terpantau oleh Tuhan pun, di mana banyak orang dengan keinginan besar untuk bertemu atau menghormati pada sang penguasa, ternyata juga bisa menjadi tempat yang tidak aman karena adanya pencuri, entah itu pencuri sandal ataupun pencuri kotak amal. Itu kan sudah biasalah, sering terjadi diberitakan dalam pemberitaan bagaimana orang nekat itu tidak lagi percaya. Dibilang percaya gimana ya? Berani-beraninya mereka mencuri uang yang disedekahkan atau uang yang dipunyakan di tempat ibadah, seolah-olah Tuhan tidak sedang di sana untuk melihat mereka. Seakan-akan Tuhan sudah menutup mata dan menutup telinga untuk melihat hal tersebut, sehingga ya beberapa orang nekat melakukan pencurian dengan rasa tidak bersalah sedikit pun. Maka di sana PK mengunci sandalnya agar tidak kecurian. Nah, makna yang bisa kita ambil dari hal ini adalah bahwa suatu saat kita memang juga perlu mengunci jejak langkah kita agar tidak mudah terbawa atau mengikuti langkah-langkah kaki pejalan lain di jalan agama atau keyakinan yang berbeda. Tidak seharusnya kita menginginkan atau bahkan mengganti apa yang sudah kita miliki dengan sesuatu yang tampaknya lebih bagus. Karena dengan menemukan sisi indah yang ada dalam agama atau keyakinan yang sudah kita anut selama ini, lalu menambahi dan membenahi apa yang mesti kurang sehingga nantinya bisa tampak lebih kekinian, maka itu bisa akan menjadi keyakinan yang benar-benar membuat orang lain terinspirasi karena transformasi yang kita lakukan. Jadi tidak mesti seperti itu, ada sandal lebih bagus, saya tukarlah, sandal itu lebih nyaman gitu. Keyakinan mirip seperti itu. Ketika kita tidak kukuh dengan tidak yakin sepenuhnya bahwa apa yang kita anut dan yakini selama ini juga memiliki nilai-nilai potensial yang cukup bagus, karena kita lupa menggalinya, atau mungkin kita menyadari kekurangannya tetapi tidak mau untuk menyempurnakan tersebut karena menganggap itu adalah warisan yang sudah tidak bisa diganggu-gugat, harga mati, dan sudah update sekali, maka kita bisa jadi kehilangan rasa percaya diri karena beberapa orang lain yang sudah melakukan proses revitalisasi terhadap ajaran-ajaran yang diyakininya, sehingga lebih kekinian itu justru akan pergi ke sana atau meyakini, mengimani, mengikuti apa yang bagi mereka lebih logis dan rasional. Oke, next. Dalam screenshot ini kita lihat bahwasanya PK sesungguhnya tidak ada niat untuk mengambil dan mencuri semua uang di kotak amal. Ia hanya mengambil apa yang dirasa menjadi miliknya karena telah melakukan dana punya, tetapi tidak merasa mendapatkan apa yang diinginkannya. Ia bahkan menaruh kembali kelebihan uang yang diambilnya dengan cara menusuknya demikian. Di film PK kita lihat bahwasanya ketika PK datang untuk memberikan bantuan di India, mungkin beberapa kuil kan demikian, memberikan punya siapa, seperti juga di masyarakat Hindu di Bali biasanya setiap kali mereka mempersembahkan sesajen atau canang buah berisi apa juga diisi dengan beberapa uang, mungkin 2.000, 5.000 atau dimasukkan ke dalam kotak dan punya kotak amal. Dan karena PK sudah melakukan hal tersebut tetapi doanya tidak terjawab, tidak mendapatkan seperti apa yang diinginkannya, dia ingin mengambil kembali uang yang baginya itu sebagai alat tukar. Pesan yang ingin disampaikan dalam hal ini adalah bahwasanya kalau kita melakukan dana punya, melakukan persembahan itu seharusnya memang bisa mengosongkan diri, benar-benar tulus dan ikhlas, tidak berpikir apakah uangnya itu dipakai untuk apa atau apakah akan dikorup oleh pengurusnya. Itu bukan lagi masalah kita. Sama seperti kalau kita mendana punya, itu mirip seperti, mohon maaf, ini
seperti kita meludah gitu. Sudah biarin aja. Jelek ngomongan gitu loh. Istilah mungkin mohon maaf, istilah analogi yang saya pakai seperti itu. Jadi kalau memberi ya memberi, nggak usah lagi dipertanyakan itu uang akan dipakai apa, dibawa kemana dan lain sebagainya. Berada dalam kosongan, tulus dan ikhlas. Karena urusan dengan Tuhan memang tidak semestinya seperti kita barter makanan, ada ganti rugi lah. Kita juga semestinya tidak boleh mengambil apa yang tidak menjadi hak atau milik kita walaupun kesempatan itu ada. Mirip seperti PK, itu dia sudah mendapatkan uang lebih, ia dapat menusuknya mengambilnya lebih dari apa yang sudah ia berikan. Tetapi ia tidak mengambil apa yang menjadi yang bukan menjadi miliknya, sehingga uang yang kelebihannya itu ditaruh kembali. Nah, scan yang satu ini mengingatkan saya dengan cerita Panbalang Tama ya. Seorang penggambaran manusia dalam satu Bali yang sangat cerdik. Pada waktu masih anak-anak saya sering dituturkan cerita ini. Manusia yang penuh dengan akal yang sangat logis. PK juga melakukan hal yang sama. Dia tahu bahwa orang-orang di tempat pemujaan itu sangat menghormati sosok atau penggambaran dewi-dewi yang dimuliakan. Sehingga untuk menyelamatkan diri dari kemarahan umat yang telah mengiranya sebagai pencuri, maka ia memasang gambar dewa-dewi di pipi kanan dan pipi kirinya. Sebuah pesan bahwasanya nama dan rupa dari Tuhan yang kita wujudkan seringkali bisa memberikan pertolongan kepada kita, terlebih jika kita menanamkan keyakinan tersebut hingga menjadi kekuatan daya ajaib metafisik. Nama dan rupa Tuhan yang semestinya tidak hanya ditempel sebagai hiasan di tubuh, tetapi juga harus diinstal secara permanen di dalam hati dan pikiran kita, sehingga ia bisa muncul menjadi sang juru selamat sewaktu-waktu ketika kita tertimpa kesialan, penderitaan, atau musibah dan yang sejenisnya. Next, di screenshot selanjutnya kita lihat bahwa ketika Jagu bercerita bahwa dirinya tidak bisa pulang, PK sebagai simbolis dari sang roh atau jiwa juga merasa sedih mengetahui bahwa ada orang lainnya yang juga tidak bisa pulang karena terjebak oleh dualitas sorga dan neraka, terjebak oleh kemelekatan duniawi di mana sang roh merasa sedih dan prihatin sebab jiwa yang sudah bisa menyadari dan tahu dari mana sumber ia berasal. Bahkan di sana juga dipertegas bahwa walaupun ia memiliki uang atau harta, itu pun takkan bisa menghantarkannya pulang karena satu-satunya penghubung yang ia perlukan adalah remote control serupa suara hati dari kedalaman jiwanya. Nah, di sini kan dalam cerita tersebut dikatakan bahwa uangnya yang sudah dicemplungkan bersama dompetnya di kotak amal itu dia tinggal sedikit. Jadi Jagu merasa saya tidak bisa pulang. Tetapi jika ini dibawa ke ranah spiritual, jika kita menganggap Jagu itu adalah bagian juga dari badan dan juga dia dijiwai oleh sang roh, sebagai sang roh itu PK itu merasa sedih juga ketika mengetahui bahwasanya ada jiwa yang ingin pulang tetapi dia tidak bisa pulang. Tidak bisa pulang karena satu, mungkin belum siap, dua, mungkin sudah siap tetapi tidak tahu jalan untuk pulang. Tidak memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk melanjutkan perjalanan ke alam swarga atau alam rohnya sendiri. Jadi PK merasa sedih pada waktu itu. Dan di sini dikatakan walaupun PK itu memiliki uang, tetapi ini bukanlah alat yang bisa saya pergunakan untuk bisa kembali pulang. Sang jiwa juga demikian. Walaupun dia memiliki tahta, harta di bumi ini, memiliki jabatan yang tinggi, memiliki segudang kekayaan, tetapi itu pun tidak akan bisa dibawanya ke liang kubur. Itu pun tidak akan bisa menghantarkannya untuk mendapatkan jalan terang menuju ke alamnya sendiri. Mungkin bisa dibuatkan, mungkin hanya bisa dipakai untuk membuatkan ritual ngaben, misalkan ngaben yang besar-besar dengan kekayaannya, tetapi belum benar-benar bisa menjamin bahwa sang roh akan mendapatkan jalan pulang sesuai dengan apa yang menjadi hal sepantasnya didapatkan oleh sang roh bagi perjalanan selanjutnya ke alam akhirat. Demikian. Jadi uang bukan segalanya, walaupun dalam banyak hal pada masa Kali Yuga ini juga lebih banyak menggunakan uang atau materi.
Nah, oleh karena tidak ada titik terang untuk bisa kembali pulang, akhirnya PK memutuskan untuk masuk ke dalam penjara. Penjara adalah tubuh, sehingga ketika badan ingin mengorek keterangan lebih lanjut tentang siapa dirinya, ia juga harus merelakan diri untuk masuk ke dalam penjara yang telah mengurung sang jiwa untuk mereka bisa berdialog dalam kesunyian. Serupa dengan para resi zaman dahulu yang memasuki gua-gua sunyi. Biasanya zaman dahulu para resi, orang-orang suci itu kan mencari keheningan di dalam untuk bisa berdialog dalam kesunyian. Itu mereka memasuki gua-gua sunyi untuk memenjarakan dirinya sehingga lebih mudah untuk berkontemplasi, melakukan dialog dengan sang jiwa dalam kesunyataan, dalam keheningan. Ruang penjara menjadi ruang kontemplasi untuk saling mengenali antara sang roh dengan tubuh yang dipakainya. Nah, di next scene, di sini PK memulai penuturannya bahwa ia dikirim ke bumi dengan maksud untuk melakukan penelitian. Karena demikianlah sang roh yang kembali hadir di bumi dengan tujuan untuk melanjutkan kembali penelitian dan pelajaran karma ataupun pengalaman rasa yang belum diselesaikannya dalam kehidupan terdahulu. Sang roh datang dengan kalungan karma wasana dan juga remote control akal budi atau hati nurani untuk tetap bisa menjaga keterhubungan dengan sang sumber di alamnya yang lebih tinggi. Tetapi sayang bahwa kebanyakan dari kita memang telah kehilangan remote control tersebut karena tercuri oleh rasa keakuan dan juga keegoan seiring bertambahnya perkembangan badan. Padahal tanpa sinyal dan remote control itu, sebagaimana PK mengatakan, sukar baginya untuk bisa menemukan jalan pulang ke rumah yang sesungguhnya. Ya, jadi ini suara hati nurani, kalung itu dengan sinyalnya itu sangat penting untuk bisa dipakai guide, penunjuk peta perjalanan agar sang roh tidak tersesat ketika ia kembali pulang ke dunianya sendiri, ke dunia sang roh. Begitu halnya dengan suara nurani ya. Jika kita tidak lagi memiliki kemampuan untuk mendengarkannya, bisa jadi kita akan kehilangan kesempatan untuk bisa pulang dengan cara yang baik. Banyak orang kemudian nekat pulang tanpa bekal pemahaman dan peta perjalanan yang memadai sehingga akhirnya sang roh tersesat di alam antara yang membuatnya menderita seperti dalam kisah siksa di alam neraka, karena berada di antara dua alam yang berbeda, antara alam roh dan alam manusia. Sedangkan di alam roh ini sudah tidak memiliki badan untuk melakukan kegiatan di bumi, tetapi pikirannya masih melekat pada bumi. Ini membuat dia benar-benar menderita. Dot ini mau itu tetapi tidak bisa, karena dia sudah tidak memiliki badan materi lagi. Hal-hal yang tersebut membuat ia menderita seperti rasa siksa di neraka. PK mengatakan bahwa ia tidak memiliki nama. Di satu dialog dalam penjara tersebut kan si Jagu bertanya, siapa namamu? PK mengatakan bahwa ia tidak memiliki nama, karena memang demikianlah bahwasanya sang roh itu tidak memiliki atribut apapun ketika sudah berada di alamnya sendiri. Nama dan wujud tertentu hanya disematkan pada badan atau deha yang pernah dipakai sang roh atau dehi. PK juga mengatakan bahwa alam di mana ia tinggal, mereka tidak mengenal bahasa yang banyak, beragam dan sering membingungkan seperti di alam manusia. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba, bahwasanya there is only one language, the language of heart. Bahwasanya hanya ada satu bahasa, yakni bahasa hati, bahasa yang dimengerti oleh semua makhluk. Bahkan kalau kita berbicara dengan bahasa hati, hewan pun bisa mengerti. Tetapi memang tidak mudah untuk melakukannya. Tapi kalau bahasa ini, antara bahasa Buleleng di sini dengan desa lainnya saja juga sudah bisa berbeda. Banyak sekali beragam. Satu kata bisa berarti macam-macam. Dikatakan bahwa segala atribut duniawi itu telah lebur sepenuhnya, sedangkan di alam manusia satu kata bisa memiliki beragam arti. Seperti PK bilang, misalnya saat mengatakan bagus, orang di sini akan bilang acha. Saat ibumu kecelakaan, maka orang akan menjawabnya acha. Acha, itu yang saya kurang tahu, tapi bahasanya sepertinya. Saat orang marah juga menggunakan kata acha dengan nada hati, acha. Atau ketika orang berpikir sebagaimana PK menyebutnya acha. Mungkin begitu ya. Saya bukan orang India, tapi kepalanya mungkin mirip geleng-geleng seperti itu. Mirip juga dengan apa yang
terjadi dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Ketika orang mengatakan minta tolong, help, tolong, tolong, itu akan berbeda dengan ketika seorang mengucapkan kata tolong dengan intonasi yang lebih datar. Tolong, tolong bawakan buku ini. Nah, bisa jadi sudah satu kata yang sama, tolong, itu bisa jadi beragam makna, beragam arti. Itu bahasa-bahasa di bumi, bahasa manusia itu berbeda sekali dengan bahasa roh. Kalau bahasa roh di sana mereka hanya menggunakan telepati pikiran, mereka bisa saling mengerti hanya dengan cara bertatap muka karena tidak menggunakan bahasa mulut tetapi telepati, menggunakan pikiran. Next, di sini PK juga menjawab tentang pakaian yang dikenakannya, bahwa itu didapat dari mobil yang bergoyang. Karena di tempatnya tidak ada yang memakai hal demikian. Sang roh ya tidak memakai badan seperti manusia, beragam sekali. Ada pakaian jas, ada pakaian kemeja, pakaian untuk sembahyang lain, pakaian untuk pergi ke restoran, pakaian untuk olahraga, itu lain-lain. Ia menyadari bahwa tubuh manusia itu sama dengan dirinya jika sedang tidak memakai pakaian. Maka karena dilihatnya banyak manusia yang menutup tubuh mereka dengan pakaian, PK kemudian mengambil pakaian dari mobil-mobil yang bergoyang untuk bisa terlihat sama seperti manusia. Itu jadi sang roh menggunakan badan material, badan manusia untuk bisa terlihat sama. Nah, pakaian yang didapat dari mobil yang bergoyang adalah konotasi dari makna bahwasanya tubuh atau pakaian juga hanya bisa didapatkan setelah melalui perkawinan atau penyatuan tubuh antara pria dan wanita yang seringkali membuat tempat penciptaan itu bergetar. Jadi mobil-mobil yang bergoyang itu diibaratkan dengan suasana yang terjadi ketika sedang terjadi proses penciptaan bersatunya antara pria dan wanita. Next, dalam screenshot ini bisa kita lihat bagaimana PK didiagnosa sebagai orang yang telah kehilangan ingatan oleh dokter yang memeriksanya. Maka demikianlah kita di bumi. Di rumah sakit jiwa, orang-orang waras memang akan dilihatnya sebagai orang gila. Di tempat di mana lebih banyak orang-orang telah mengidap amnesia tentang sumber dari mana dirinya sebagai sang roh berasal, di tempat itulah mereka yang menyadari siapa dirinya akan disebut sebagai orang yang telah lupa ingatan, amnesia alias gila. Memang demikian. Di rumah sakit gila, kalau kita orang waras ke sana ya kita jadi orang gila. Di sini di bumi, ketika banyak orang melupakan sumber dari dirinya tentang misi dan visi tujuan sang jiwa untuk ke bumi dan tentang kemana mereka seharusnya pergi setelah ini, ketika kita membahas hal-hal tersebut kita dikatakan halu, wayah-wayah pelajarnya, disebut orang miring. Mati ya urusan orang mati saja, orang hidup yang nikmati hidup. Biasanya begitu orang-orang yang terjadi di masyarakat manusia sekarang, mirip dengan apa yang menjadi screenshot epic di bagian cerita ini, di mana dokter kemudian mendiagnosa PK sebagai orang yang telah lupa ingatan. Next, di screenshot ini ketika akhirnya kita tahu bahwa dulu keinginan PK untuk menyerap bahasa dari manusia agar ia bisa memahami, bisa berkomunikasi hal tersebut, tetapi ia melakukan hal-hal konyol sehingga dia dikejar, lalu ditabrak dengan kereta, dan akhirnya sang supir ini membawa ke dokter. Dan kemudian oleh rasa kemanusiaan, oleh rasa tanggung jawabnya karena ia telah menabrak si PK ini, akhirnya sang supir mengajaknya ke rumah, mengajaknya tinggal di rumah tersebut sampai ia benar-benar dirasa, karena ia tidak tahu keadaan PK. Dalam keadaan sehat baru oke lah pulang. Nah, dalam masa tersebut kita tahu bahwa PK terus berusaha untuk mendapatkan pemahaman bahasa tersebut dengan cara memegang tangan manusia. Dulu waktu pertama kali supir inilah yang dipegang tangannya, tetapi ia tersinggung sekali karena mengira PK ini seorang gay yang juga menyukai laki-laki. Tetapi jadi akhirnya PK memilih mencari seorang wanita, tangannya untuk disentuh demi untuk mentransfer bahasa manusia ke dalam dirinya. Jadi sini dikatakan bahwa screenshot ini ya,
PK hanya menginginkan dan mencari tangan wanita sebagai media guna mentransfer pemahaman bahasa bagi dirinya. Wanita adalah ibu, dan ibu adalah guru pertama bagi setiap jiwa yang telah mengambil kelahiran kembali. Bahasa ibu adalah bahasa kasih yang lebih mudah untuk dimengerti bagi setiap jiwa yang terlahir menjadi bayi yang belum mengenal bahasa. Jadi walaupun pada awalnya sang roh tidak mengenal bahasa di bumi, tetapi ia akan menyerap pemahaman seperti apa yang dimiliki oleh badan yang ditempatinya. Jiwa akan mengerti bahasa Sanskrit jika sang jiwa dikirimkan atau menempati tubuh orang tua yang mengerti bahasa demikian. Demikian halnya dengan bahasa-bahasa lainnya. Jadi kurang pas rasanya kalau ada orang yang mengatakan bahwa sang roh atau Tuhan itu hanya akan mengerti dan mengenali satu bahasa tertentu yang pernah dipakai sang jiwa saat menjiwai tubuh manusia. Jadi sebenarnya Tuhan bisa mengerti bahasa apapun. Hanya saja dalam beberapa agama dan keyakinan itu bahasa-bahasa tertentu itu dipergunakan supaya lebih terhubung, karena teks-teks dalam kitab sucinya itu menggunakan, seperti misalkan Quran menggunakan bahasa Arab, Vedic menggunakan bahasa Sanskerta. Di samping itu ya memang ada beberapa, walaupun ada beberapa jenis kata, beberapa jenis suara yang memang memiliki frekuensi yang sangat bagus sekali, sebagaimana yang penelitian yang juga pernah dilakukan terhadap suku kata Om, Karam ataupun Gayatri Mantram yang bisa menimbulkan getaran yang begitu harmonis, indah, dan bahasa ilmiahnya itu bagus sekali, sehingga bahasa-bahasa ini dipilih menjadi bahasa penghubung antara diri kita dengan yang menjadi sumber dari diri kita. Oke, next. Di Delhi, setelah PK menyerap dan memahami bahasa manusia, ia lalu pergi untuk mencari remote controlnya yang telah hilang. PK kemudian menemui polisi yang katanya mengurusi masalah pencurian, tetapi karena keterangan PK tidak lengkap, polisi itu pun berkata bahwa polisi bukan Tuhan yang bisa mengenali jutaan orang di kota itu. Pernyataan sang polisi menggaung di telinganya, apalagi banyak orang juga mengatakan bahwa hanya Tuhanlah yang bisa membantu dan hanya Tuhanlah yang maha tahu. Berdasarkan hal itulah kemudian PK pergi mencari Tuhan. Dia pergi ke tempat-tempat di mana Tuhan yang katanya menjadi sumber ciptaan yang bisa menyelesaikan banyak permasalahan dengan biaya yang murah itu dipuja dan disembah-sembah. Walau PK tidak mempercayai cara tersebut karena di tempatnya memang tidak ada yang model demikian, tetapi akhirnya ia tertantang juga untuk mencobanya demi untuk mendapatkan informasi keberadaan dari kalung dan remote kontrolnya. Nah, berbekal pertanyaan itu, PK lalu memulai pencariannya, sama dengan sang jiwa yang mulai bisa menyadari sesungguhnya apa sih tujuan hidupnya. Apakah hanya untuk makan, minum, tidur, dan juga berketurunan saja seperti makhluk lainnya? Lalu jika demikian, kenapa sang roh atau Atman mesti memilih badan manusia? Sebab bukankah dengan menggunakan badan makhluk lain seperti badan hewan, hal yang sama juga bisa dinikmatinya kan? Kalau menggunakan badan hewan, makan bisa, minum bisa, berketurunan, melakukan seks, bahkan lebih bebas ya, tidur, makan juga sama. Tapi kenapa sang jiwa harus memilih badan manusia? Badan manusia itu pertanyaan besarnya. Jadi pastilah ada kekhususan atau keistimewaan dari hal ini, dari mendapatkan badan manusia tersebut. Mengetahui hal ini dan juga sumber serta tujuan akhir perjalanan sang roh adalah hal yang memang seharusnya terus kita cari dan kita gali selama hidup. Sama seperti usaha PK yang tidak pernah menyerah untuk mendapatkan kembali remote controlnya. Dia terus harus mendapatkan dengan semangat. Dia harus bisa pulang karena tempat dunia ini berbahaya baginya, bagi jiwa-jiwa yang belum matang. Banyak hal-hal yang bisa membuat kesadarannya jauh lagi terjerembab. Oke, next. Dalam pencarian ini ada perdebatan penuh makna yang dinyatakan PK pada pedagang patung penggambaran para dewa. PK sempat bertanya, apakah patung yang dianggap citra dari Tuhan itu dibuat olehnya? Apakah manusia yang menciptakan Tuhan ataukah Tuhan yang menciptakan manusia? Pertanyaan ini walaupun sedikit tampak konyol tetapi sangat bermakna sekali ya. Sebab saat ini di dunia manusia kita sering terjebak pada bentuk dan penggambaran Tuhan yang coba kita wujudkan sesuai dengan imajinasi kita sendiri. Tapi apakah Tuhan benar-benar hanya seperti wujud itu? Padahal kita katakan bahwa Tuhan
adalah segala sesuatu, yakni Sarwam Kalwidam Brahman. Kita bertikai, bertengkar, dan bermusuhan justru hanya karena memperebutkan nama serta rupa yang kita anggap paling benar untuk menggambarkan Tuhan yang tanpa batas. Padahal Tuhan, ya memang segala sesuatunya adalah Tuhan. Tidak bisa kita mengatakan bahwa Tuhan ini hanya serupa ini atau serupa itu. Bahkan sebagaimana yang sudah sempat saya katakan di awal, bahwa untuk penggambaran Dewa Siwa itu saja di beberapa tempat itu mengalami perbedaan. Jadi itu hanya sesuai dengan imajinasi penggambaran sang pelukis saja. Tidak benar-benar seperti itu. Tetapi Tuhan yang tanpa wujud itu bisa mengambil wujud apapun sebagaimana yang diinginkan oleh para penyembah. Kalau dia ingin mewujudkan Tuhan seperti Ganesha, maka Tuhan akan datang dengan wujud seperti Ganesha untuk lebih dekat, untuk lebih sebagaimana yang manusia tersebut wujudkan, kenali. Jika memuja atau menggambarkan Tuhan sebagai Sri Wisnu, Tuhan datang sebagai Sri Wisnu. Memuja Tuhan, menggambarkannya sebagai Dewa Siwa, maka Tuhan akan menjawab doa pemujanya dalam wujud sebagai Dewa Siwa. Jadi semua nama dan rupa itu adalah miliknya. Ia yang tidak berwujud akan bisa mewujudkan dirinya dalam nama wujud apapun yang diinginkan oleh sang penyembah. Maka jangan lagi bertengkar, bermusuhan untuk memperebutkan hal-hal yang sesungguhnya tidak mesti kita pertengkarkan. Sebagaimana sebuah puisi indah yang sempat dialirkan oleh semesta kepada Guru Wayan Mustika yang saya coba bawakan pada malam hari ini sebagai penutup di awal diskusi ini, karena pemaparan film PK ini begitu panjangnya. Nanti kita sambung lagi ke bagian kedua ya. Kita dengarkan sebuah puisi indah yang pernah mengalir, sebuah pesan dari semesta kepada kita semua anak-anak Tuhan yang sedang ingin mempelajari dirinya lewat pelajaran mendalam tentang Sang Atma. Oke, maka mengalirlah sebuah pesan indah pada suatu hari. Anakku, berhentilah mengenaliku hanya sebagai yang maha mendengar, karena engkau hanya akan menjadikan aku sebagai tempat mengadu. Kenali aku sebagai yang maha bicara, sehingga engkau selalu waspada bahwa aku bisa saja akan bicara lewat kata-kata sebagai anak kecil, sebagai suara burung, atau kata-kata siapapun dan apapun. Berhentilah mengenaliku hanya sebagai yang tidak berwujud, karena itu akan membuatmu tidak percaya bahwa aku bisa saja hadir menemui dan menemani hidupmu dalam berbagai wujud makhluk kehidupan yang pernah engkau temui. Berhentilah mengenaliku hanya sebagai yang tak terpikirkan, agar kau bisa sepanjang waktu berpikir tentangku dan memusatkan pikiran kepadaku. Berhentilah meyakiniku hanya ada di langit ketujuh, sehingga kau pun bisa menemuiku di langit keyakinan dalam dirimu sendiri. Berhentilah meyakiniku sebagai yang tidak tersentuh, sehingga kau bisa merasakan kehadiranku sebagai kecerdasan semesta tak terbatas yang hadir pada setiap hal yang kau sentuh di kehidupan ini. Berhentilah meyakiniku hanya ada dalam terang benderang, agar dalam masa kegelapan hidup pun engkau percaya bahwa aku hadir di sana menemani ruang hampa batinmu. Dan terakhir, berhentilah menciptakan wujud Tuhan menurut pandanganmu, agar kau bisa melihat bahwa aku telah mewujudkan diriku di mana-mana, dalam segala nama dan rupa. Segala sesuatu adalah milikku, segala sesuatu adalah diriku. Sarwam Kalwidam Brahman. Semoga pikiran baik datang dari segala arah. Om Santi 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 Om. Terima kasih para sahabat yang sudah meluangkan waktu untuk tetap stay tune di channel Dharma Boya. Saya tetap menunggu masukannya untuk perbaikan video selanjutnya. Jadi para sahabat yang tulisan subscribe di bawah masih merah, untuk mensupport, memberikan semangat kepada saya untuk terus berkarya, silakan diklik dulu tanda subscribe-nya dan juga klik tanda loncengnya, ting ting,
supaya tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari saya yang nanti akan saya suguhkan. Sekarang sudah hampir jam 10 malam. Saya selesaikan dulu pembuatan video untuk menggali pesan yang ada dalam film PK ini. Kita lanjutkan esok hari. Jadi tetap ditunggu dan selalu stay tune di channel Demo Buy. Terima kasih. Salam. Sampai jumpa.